Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Perkenalkan, saya Muhammad Fakri Sabilillah dengan NIM 202311012. Pada video kali ini saya akan menjelaskan atau menjawab studi kasus terkait sumber-sumber pembiayaan operasional, sumber biaya internasional. Oke, yang pertama yaitu menertibkan obligasi internasional oleh perusahaan teknologi XYZ memiliki beberapa keuntungan dan risiko dibandingkan dengan menggunakan sumber pembiayaan domestik. Nah, keuntungannya yang pertama yaitu akses ke pasar global. Menertibkan obligasi internasional memungkinkan perusahaan untuk mengakses investor global yang mungkin memiliki likuiditas minat yang lebih besar daripada pasar domestik. Ini memperluas basis investor perusahaan. Yang kedua yaitu diversifikasi sumber pembiayaan. Menggunakan pasar obligasi internasional memungkinkan diversifikasi sumber pembiayaan yang dapat mengurangi ketergantungan pada pasar domestik dan mungkin memberikan kondisi pembiayaan yang lebih menguntungkan. Yang ketiga yaitu potensi biaya pembiayaan yang lebih rendah. Terkadang biaya pinjaman internasional dapat lebih rendah jika daripada pinjaman domestik, terutama jika kondisi pasar internasional lebih menguntungkan atau jika perusahaan memiliki profil risiko yang kuat. Sekarang kita akan membahas tentang risikonya. Yang pertama, fluktuasi nilai tukar. Menertibkan obligasi mata uang asing dapat mengakibatkan risiko fluktuasi nilai tukar. Jika mata uang domestik melemah terhadap mata uang obligasi, maka biaya pembayaran bunga dan pokok obligasi bisa meningkat. Risiko selanjutnya yaitu risiko pasar global. Kondisi pasar global yang tidak stabil atau gejolak keuangan di negara-negara tertentu dapat mempengaruhi harga obligasi dan persyaratan pembiayaan perusahaan. Yang ketiga ada regulasi dan kepatuhan, yaitu menertibkan obligasi internasional memerlukan kepatuhan terhadap peraturan dan hukum internasional yang mungkin lebih kompleks daripada di pasar domestik. Hal ini menambah biaya administratif dan risiko hukum. Selanjutnya ada keterbatasan pasar. Tidak semua perusahaan dapat dengan mudah menertibkan obligasi internasional karena tergantung pada profil kredit dan kepercayaan investor global. Pasar juga terbatas tergantung pada situasi ekonomi global. Dengan mempertimbangkan keuntungan dan risiko ini, perusahaan teknologi XYZ harus melakukan evaluasi menyeluruh untuk memutuskan apakah menertibkan obligasi internasional merupakan pilihan pembiayaan yang tepat sesuai dengan kebutuhan dan profil risikonya. Oke, untuk pertanyaan kedua yaitu analisis risiko mata uang dalam konteks penerbitan obligasi internasional dilakukan dengan beberapa langkah. Yang pertama, identifikasi mata uang yang digunakan. Nah, perusahaan perlu mengidentifikasi mata uang yang akan digunakan untuk menerbitkan obligasi internasional. Biasanya ini bisa mata uang domestik perusahaan atau mata uang asing yang dipilih berdasarkan kebijakan dan kebutuhan keuangan. Selanjutnya ada pengukuran risiko mata uang. Perusahaan harus mengevaluasi seberapa besar eksposur risiko mata uang yang mereka hadapi. Ini meliputi analisis potensial dampak fluktuasi nilai tukar terhadap biaya bunga pembayaran pokok obligasi. Selanjutnya ada pengelolaan risiko setelah mengidentifikasi risiko mata uang. Selanjutnya adalah pengelolaan risiko tersebut. Nah, yang keempat ada penilaian biaya dan manfaat. Perusahaan perlu mengevaluasi biaya dan manfaat dari strategi pengelolaan risiko mata uang. Selanjutnya ada monitoring dan evaluasi berkelanjutan, yaitu risiko mata uang perlu dipantau secara teratur selama masa jatuh tempo obligasi internasional. Dan yang terakhir yaitu ada kepatuhan dan regulasi. Perusahaan juga harus memperhatikan aspek kepatuhan terhadap regulasi lokal maupun internasional terkait dengan pengelolaan risiko mata uang. Nah, selanjutnya kita akan menjawab studi kasus yang ketiga yaitu peluang ekspansi ke pasar Asia Tenggara dapat memberikan manfaat yang dapat meningkatkan nilai perusahaan teknologi XYZ. Nah, antara lain yaitu pertumbuhan pasar. Asia Tenggara merupakan salah satu wilayah dengan pertumbuhan ekonomi yang cepat di dunia. Masuk ke pasar ini dapat memberikan akses ke basis konsumen yang besar dan berkembang pesat.
yang dapat meningkatkan penjualan dan pendapatan perusahaan. Diversifikasi pendapatan, yaitu ekspansi ke Asia Tenggara membantu perusahaan untuk diversifikasi sumber pendapatan. Yang ketiga ada inovasi dan pengembangan produk. Masuk ke pasar yang berbeda seringkali mendorong perusahaan untuk berinovasi dalam produk dan layanan mereka. Persaingan yang lebih tinggi dapat mendorong pengembangan produk yang lebih baik dan sesuai dengan kebutuhan lokal. Selanjutnya ada akses ke tenaga kerja dan sumber daya. Ekspansi ke Asia Tenggara juga dapat memberikan akses lebih besar terhadap tenaga kerja terampil dengan biaya yang lebih rendah dibandingkan dengan pasar-pasar maju lainnya. Selanjutnya ada keuntungan skala dan efisiensi operasional. Dengan memperluas operasi pasar yang lebih besar, perusahaan dapat mencapai keuntungan skala yang lebih besar dan meningkatkan efisiensi operasional. Selanjutnya ada pemanfaatan teknologi digital. Asia Tenggara juga merupakan pasar yang terus berkembang dalam adopsi teknologi digital. Perusahaan seperti XYZ dapat memanfaatkan tren ini dengan untuk memperluas basis penggunaan produk digital mereka. Dan yang terakhir ada akses ke modal dan investasi. Ekspansi pasar yang menjanjikan seperti Asia Tenggara dapat meningkatkan citra perusahaan di mata investor. Ini memudahkan perusahaan untuk mendapatkan modal dari pasar modal internasional atau investor institusional yang tertarik. Nah, dengan memanfaatkan peluang ekspansi ke pasar Asia Tenggara dengan baik, perusahaan teknologi XYZ dapat mengurangi risiko konsentrasi pasar, meningkatkan pendapatan, memperluas basis pelanggan, dan pada akhirnya meningkatkan nilai perusahaan serta keberlanjutannya dalam jangka panjang. Itulah tadi studi kasus tentang sumber biaya pembiayaan internasional. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.